Halo, apa kabar rekan-rekan semua? Senang sekali kita dapat bertemu lagi. Mohon maaf sempat absen beberapa lama. Video ini menggunakan suara AI, mohon maaf sekali karena kondisi kesehatan yang kurang sehat. Pada saat video ini dibuat, menyebabkan saya tidak dapat menghasilkan suara secara live, seperti biasanya. Semoga hal ini tidak mengganggu kita dalam melanjutkan pembelajaran. Kali ini saya akan membahas secara umum mengenai prosedur beracara dalam arbitrase dan hal-hal terkait alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu secara litigasi dan non-litigasi. Apakah itu litigasi dan apakah itu non-litigasi? Litigasi mengacu pada penyelesaian sengketa melalui proses hukum formal, yaitu dengan membawa masalah ke pengadilan. Dalam proses litigasi, pihak yang terlibat dalam sengketa menyampaikan argumen mereka di hadapan hakim atau juri yang memutuskan hasil akhirnya. Proses ini melibatkan pengajuan gugatan, menjalani persidangan, dan menerima keputusan pengadilan. Di sisi lain, non-litigasi mengacu pada metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau sistem hukum formal. Dalam pendekatan non-litigasi, pihak yang terlibat dalam sengketa berupaya mencapai kesepakatan dan penyelesaian melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase. Metode non-litigasi ini lebih fokus pada kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dan mencari solusi yang saling menguntungkan tanpa melalui proses pengadilan. Berikut adalah penjelasan singkat tentang litigasi dan non-litigasi, yaitu, litigasi, melibatkan penggunaan pengadilan dan proses hukum formal. Memerlukan pengajuan gugatan ke pengadilan. Pihak-pihak yang terlibat menyampaikan argumen mereka di hadapan hakim atau juri. Hasil akhir ditentukan oleh keputusan pengadilan. Non-litigasi, melibatkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mencakup metode seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Fokus pada mencapai kesepakatan dan penyelesaian yang saling menguntungkan. Hasil akhir didasarkan pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Pilihan antara litigasi dan non-litigasi tergantung pada jenis sengketa, preferensi pihak yang terlibat, dan konteks hukum yang berlaku di negara tertentu. Kadang-kadang, pihak-pihak dapat mencoba pendekatan non-litigasi terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk melibatkan sistem pengadilan formal. Dasar hukum arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan peraturan hukum negara tertentu. Berikut ini adalah beberapa dasar hukum umum yang dapat mendukung arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yaitu, 1. Kontrak. Banyak kontrak komersial mengandung klausul penyelesaian sengketa yang menyatakan bahwa sengketa antara pihak-pihak yang terlibat akan diselesaikan melalui arbitrase atau metode alternatif lainnya. Ketika pihak-pihak sepakat untuk menggunakan arbitrase atau metode alternatif penyelesaian sengketa, kontrak tersebut menjadi dasar hukum untuk proses penyelesaian sengketa tersebut. 2. Undang-undang arbitrase. Banyak negara memiliki undang-undang khusus yang mengatur proses arbitrase. Undang-undang ini biasanya menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk penyelenggaraan arbitrase, termasuk pengakuan dan penegakan putusan arbitrase. Contoh undang-undang arbitrase yang terkenal adalah Konvensi New York tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. 3. Mediasi dan negosiasi. Metode alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan negosiasi seringkali didukung oleh kerangka hukum yang mendorong atau memfasilitasi upaya penyelesaian damai. Meskipun tidak ada undang-undang yang khusus mengatur mediasi atau negosiasi di banyak yurisdiksi, namun banyak negara memiliki undang-undang yang mendorong atau memfasilitasi proses ini. 4. Kebijakan pemerintah. Pemerintah suatu negara dapat mendorong atau mempromosikan penggunaan metode alternatif penyelesaian sengketa sebagai cara untuk mengurangi beban pengadilan, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat penyelesaian sengketa. Pemerintah dapat mengeluarkan undang-undang, kebijakan, atau regulasi yang mendukung atau mendorong penggunaan metode alternatif penyelesaian sengketa. Penting untuk dicatat bahwa dasar hukum dan aturan yang mengatur arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dapat berbeda di setiap yurisdiksi. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara atau yurisdiksi tertentu ketika menggunakan atau mempertimbangkan metode penyelesaian sengketa tersebut. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di Indonesia adalah Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini mengatur mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia.
Beberapa poin penting dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 antara lain, 1. Arbitrase. Undang-Undang Arbitrase mengatur tentang arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Hal ini mencakup prosedur arbitrase, pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase, serta kewajiban para pihak dalam proses arbitrase. 2. Lembaga arbitrase. Undang-Undang Arbitrase juga mengatur tentang lembaga-lembaga arbitrase di Indonesia, termasuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia, BANI, dan Lembaga Arbitrase Indonesia. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pendirian dan kegiatan lembaga-lembaga arbitrase tersebut. 3. Mediasi dan negosiasi. Selain arbitrase, Undang-Undang Arbitrase juga mengakui mediasi dan negosiasi sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa. Undang-undang ini mengatur tentang proses mediasi dan negosiasi serta memberikan perlindungan hukum terhadap kerahasiaan dan keabsahan kesepakatan yang dicapai melalui metode ini. 4. Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Undang-Undang Arbitrase mengakui dan memberikan landasan hukum untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia. Hal ini berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi New York tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. 5. Kedaulatan negara. Undang-Undang Arbitrase juga menegaskan bahwa arbitrase tidak boleh digunakan untuk sengketa yang menyangkut kedaulatan negara atau kepentingan umum. Undang-Undang Arbitrase tersebut telah mengalami beberapa perubahan sejak tahun 1999, dengan yang terakhir adalah perubahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang arbitrase dan mediasi. Perubahan ini bertujuan untuk memperbarui dan meningkatkan kerangka hukum yang mengatur arbitrase dan mediasi di Indonesia. Proses beracara arbitrase terdiri dari beberapa tahap, termasuk tahap pra-persidangan, masa persidangan, dan pasca persidangan. Berikut adalah penjelasan singkat tentang setiap tahap tersebut, yaitu, 1. Tahap pra-persidangan, A. Penunjukan arbitrator. Pada tahap ini, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa biasanya sepakat untuk menunjuk satu atau beberapa arbitrator atau arbiter yang akan memutuskan sengketa tersebut. Proses pemilihan arbiter dapat diatur oleh Undang-Undang Arbitrase atau perjanjian antara pihak-pihak. B. Permulaan arbitrase. Setelah arbiter ditunjuk, proses arbitrase dimulai. Pihak-pihak menyampaikan pernyataan klaim dan jawaban klaim, serta mengajukan bukti-bukti dan argumen pendukungnya kepada arbiter. Biasanya ada tenggat waktu yang ditetapkan untuk penyampaian dokumen-dokumen tersebut. C. Pendahuluan persidangan. Sebelum persidangan dimulai, arbiter biasanya mengadakan pertemuan awal dengan pihak-pihak yang terlibat untuk membahas jadwal persidangan, prosedur yang akan diikuti, dan masalah administratif lainnya. 2. Masa persidangan. A. Persidangan. Ini adalah tahap di mana pihak-pihak menghadiri persidangan dan menyampaikan argumen dan bukti mereka kepada arbiter. Persidangan dapat melibatkan pemeriksaan saksi, pemaparan argumen hukum, dan peninjauan bukti-bukti yang diajukan. Persidangan biasanya berlangsung secara formal dan diatur oleh arbiter. B. Penutupan persidangan. Setelah semua argumen dan bukti disampaikan, arbiter menyatakan penutupan persidangan. Pihak-pihak biasanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pernyataan penutup sebelum persidangan resmi berakhir. 3. Tahap pasca persidangan. A. Peninjauan bukti dan argumen. Setelah persidangan, arbiter dapat melakukan peninjauan lebih lanjut terhadap bukti-bukti yang diajukan dan argumen yang telah disampaikan oleh pihak-pihak. B. Pembuatan putusan. Arbiter kemudian akan membuat putusan arbitrase yang berisi keputusan tentang sengketa yang diputuskan. Putusan tersebut biasanya berdasarkan argumen dan bukti yang telah diajukan oleh pihak-pihak selama persidangan. C. Pelaksanaan putusan. Setelah putusan arbitrase dikeluarkan, pihak-pihak harus melaksanakan putusan tersebut. Pelaksanaan putusan dapat melibatkan tindakan seperti pembayaran ganti rugi, pemenuhan kewajiban kontrak, atau tindakan lain yang ditetapkan dalam putusan arbitrase. Setiap tahap dalam proses beracara arbitrase dapat bervariasi tergantung pada aturan dan prosedur yang diadopsi oleh lembaga arbitrase yang terlibat atau perjanjian antara pihak-pihak. Penting untuk memahami aturan dan prosedur yang berlaku dalam arbitrase yang sedang berlangsung untuk memastikan penyelesaian sengketa yang adil dan efektif. Ada beberapa alasan mengapa pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa memilih arbitrase sebagai metode penyelesaian yang dipilih, yaitu 1. Kepercayaan terhadap arbiter yang independen. Dalam arbitrase,
pihak-pihak memiliki kemampuan untuk memilih arbiter atau panel arbiter yang akan memutuskan sengketa mereka. Proses ini memberikan kepercayaan bahwa arbiter yang dipilih memiliki pengetahuan, keahlian, dan independensi yang diperlukan untuk memutuskan sengketa secara adil. 2. Kebebasan memilih prosedur dan hukum yang berlaku. Dalam arbitrase, pihak-pihak memiliki fleksibilitas untuk menentukan prosedur yang akan diterapkan dalam penyelesaian sengketa. Mereka juga dapat memilih hukum yang berlaku untuk sengketa mereka. Ini memberikan kontrol kepada pihak-pihak untuk memilih lingkungan hukum yang lebih dapat diprediksi atau sesuai dengan kebutuhan mereka. 3. Kerahasiaan. Seringkali, arbitrase menawarkan tingkat kerahasiaan yang lebih tinggi daripada proses litigasi. Persidangan arbitrase biasanya dilakukan secara tertutup, dan putusan arbitrase tidak selalu harus diungkapkan secara publik. Ini dapat menjaga kerahasiaan bisnis atau informasi sensitif yang mungkin terungkap dalam sengketa. 4. Efisiensi dan kecepatan. Arbitrase sering dianggap sebagai metode yang lebih cepat dan efisien dalam menyelesaikan sengketa dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Prosedur arbitrase yang lebih terstruktur dan tidak terlalu formal, serta kurangnya jadwal pengadilan yang padat, dapat menghasilkan penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah. 5. Keputusan yang enforceable secara internasional. Putusan arbitrase internasional diakui dan dapat dilaksanakan di bawah Konvensi New York tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Hal ini memberikan kepastian bahwa putusan arbitrase dapat dilaksanakan di berbagai yurisdiksi internasional. 6. Keahlian dalam sengketa khusus. Arbitrase sering digunakan dalam sengketa yang kompleks atau khusus, seperti sengketa konstruksi, perdagangan internasional, investasi, atau sektor energi. Arbiter yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus dalam bidang tersebut dapat membantu memutuskan sengketa dengan pemahaman yang lebih mendalam. Pilihan untuk memilih arbitrase didasarkan pada kebutuhan dan preferensi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Keuntungan-keuntungan yang ditawarkan oleh arbitrase dapat memberikan solusi yang lebih efektif dan dapat dipercaya bagi para pihak yang ingin mencapai penyelesaian sengketa yang adil dan efisien. Baiklah, pembahasan kita selanjutnya adalah mengenai alternatif penyelesaian sengketa. Salah satunya adalah konsultasi. Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, klien, dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, di mana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. Secara umum, prosedur beracara dalam konsultasi tidaklah terstruktur dan formal seperti dalam proses litigasi atau arbitrase. Konsultasi adalah metode informal untuk penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan tergantung pada pendekatan yang diambil oleh pihak-pihak yang terlibat. Namun, meskipun tidak ada prosedur beracara yang ketat, terdapat beberapa langkah umum yang dapat diikuti dalam konsultasi. Berikut adalah gambaran tentang prosedur yang mungkin terjadi dalam konsultasi. 1. Persiapan. Pihak-pihak yang terlibat dalam konsultasi akan mempersiapkan diri dengan mengumpulkan informasi yang relevan mengenai sengketa, mempertimbangkan argumen-argumen dan bukti-bukti yang akan mereka ajukan, dan mengidentifikasi tujuan penyelesaian yang diinginkan. 2. Pertemuan awal. Pihak-pihak akan melakukan pertemuan awal dengan konsiliator untuk membahas sengketa dan membentuk pemahaman bersama tentang proses konsultasi yang akan diikuti. Dalam pertemuan ini, tujuan, masalah yang perlu diselesaikan, dan batasan-batasan konsultasi akan dibahas. 3. Diskusi dan negosiasi. Selama proses konsultasi, pihak-pihak akan berdiskusi dan bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan. Konsiliator bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak, membantu mereka mengidentifikasi masalah inti, menggali kepentingan masing-masing pihak, dan mencari solusi yang saling menguntungkan. 4. Pencapaian kesepakatan. Jika pihak-pihak berhasil mencapai kesepakatan, kesepakatan tersebut akan dicatat secara tertulis. Dokumen kesepakatan akan mencakup detail tentang solusi yang disepakati dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak. 5. Implementasi kesepakatan. Setelah mencapai kesepakatan, pihak-pihak akan melaksanakan tindakan yang diperlukan sesuai dengan isi kesepakatan. Pihak-pihak akan bekerja sama untuk memastikan pemenuhan kesepakatan secara tepat waktu dan memperbaiki hubungan antara mereka.
Perlu diingat bahwa prosedur konsultasi dapat bervariasi tergantung pada pendekatan yang diambil oleh konsiliator dan kebutuhan khusus dari sengketa yang sedang diproses. Fleksibilitas dan adaptabilitas adalah salah satu keunggulan dari konsultasi, sehingga pihak-pihak dapat menyesuaikan proses sesuai dengan kebutuhan mereka. Berikutnya adalah negosiasi. Negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetapi prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut. Negosiasi adalah metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak-pihak yang bersengketa dalam perundingan langsung untuk mencapai kesepakatan. Prosedur beracara dalam negosiasi cenderung lebih fleksibel dan tergantung pada pendekatan yang diambil oleh pihak-pihak yang terlibat. Namun, terdapat beberapa langkah umum yang sering digunakan dalam proses negosiasi. Berikut adalah gambaran tentang prosedur yang mungkin terjadi dalam negosiasi. 1. Persiapan. Pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi akan melakukan persiapan dengan mengumpulkan informasi yang relevan, memahami kepentingan dan posisi mereka sendiri, serta mengidentifikasi titik-titik yang dapat menjadi dasar negosiasi. 2. Pertemuan awal. Pihak-pihak yang terlibat akan mengadakan pertemuan awal untuk membahas sengketa dan mengatur kerangka waktu dan aturan dasar yang akan mengatur negosiasi. Pada tahap ini, mereka juga dapat membahas agenda, peran pihak-pihak, dan proses negosiasi yang diinginkan. 3. Pembukaan. Pihak-pihak akan melakukan pembukaan dengan saling memperkenalkan dan menjelaskan pandangan awal mereka mengenai sengketa. Mereka dapat mempresentasikan argumen-argumen awal mereka dan mengungkapkan kepentingan serta harapan masing-masing. 4. Pemunculan isu dan perundingan. Pihak-pihak akan membahas isu-isu yang berkaitan dengan sengketa dan mencoba mencapai kesepakatan tentang setiap isu tersebut. Pada tahap ini, negosiasi akan berlangsung dengan saling memberikan dan mempertimbangkan tawaran, kompromi, atau alternatif solusi. 5. Penyusunan kesepakatan. Jika pihak-pihak berhasil mencapai kesepakatan, mereka akan menyusun kesepakatan secara tertulis. Kesepakatan tersebut akan mencakup detail tentang solusi yang disepakati, tanggung jawab masing-masing pihak, serta ketentuan-ketentuan lain yang relevan. 6. Implementasi kesepakatan. Setelah kesepakatan disusun, pihak-pihak akan melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi kesepakatan tersebut. Mereka akan bekerja sama untuk memastikan pemenuhan kesepakatan secara tepat waktu dan mengawasi pelaksanaan kesepakatan. Perlu diingat bahwa prosedur negosiasi dapat bervariasi tergantung pada sengketa yang sedang diproses dan preferensi pihak-pihak yang terlibat. Fleksibilitas adalah salah satu keunggulan dari negosiasi, sehingga pihak-pihak dapat menyesuaikan proses sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka. Selanjutnya adalah mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga, mediator, yang netral dan tidak memihak sebagai fasilitator, di mana keputusan untuk mencapai suatu kesepakatan tetap diambil oleh para pihak itu sendiri, tidak oleh mediator. Prosedur beracara dalam proses mediasi biasanya melibatkan serangkaian langkah yang terstruktur dan berurutan. Berikut adalah gambaran umum tentang prosedur beracara dalam mediasi. 1. Persiapan. Pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi melakukan persiapan dengan mengumpulkan informasi relevan tentang sengketa dan mempertimbangkan argumen-argumen dan bukti-bukti yang akan mereka ajukan. Mediator mempelajari kasus dan dapat meminta informasi tambahan dari pihak-pihak sebelum sesi mediasi dimulai. 2. Pertemuan pembukaan. Pihak-pihak dan mediator berkumpul dalam pertemuan pembukaan. Mediator memperkenalkan diri, menjelaskan peran dan tanggung jawabnya, serta menjelaskan prinsip-prinsip mediasi. Pihak-pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka tentang sengketa dan tujuan mereka dalam mediasi. 3. Sesi mediasi. Pihak-pihak dan mediator akan mengadakan beberapa sesi mediasi di mana mereka berdiskusi untuk mencapai kesepakatan. Mediator memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak, membantu mereka mengidentifikasi masalah inti, menggali kepentingan masing-masing pihak, dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Mediator dapat menggunakan berbagai teknik dan alat bantu seperti brainstorming, pemodelan, dan negosiasi untuk membantu proses mediasi. 4. Sesi penutup. Jika pihak-pihak mencapai kesepakatan, mereka akan menyetujui kesepakatan secara tertulis. Kesepakatan mencakup rincian solusi yang disepakati dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Pihak-pihak dapat meminta mediator untuk membantu dalam menyusun kesepakatan secara tertulis. 5. Implementasi kesepakatan. Setelah mencapai kesepakatan, pihak-pihak akan melaksanakan tindakan yang diperlukan sesuai dengan isi kesepakatan. Pihak-pihak akan bekerja sama untuk memastikan pemenuhan kesepakatan secara tepat waktu dan memperbaiki hubungan antara mereka. Harap dicatat bahwa prosedur mediasi dapat berbeda-beda tergantung pada mediator, negara, atau institusi yang memfasilitasi mediasi. Beberapa mediasi dapat menggunakan pendekatan yang lebih formal, sementara yang lain mungkin lebih santai dan fleksibel. Tujuan utama dari proses mediasi adalah mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dengan bantuan pihak ketiga netral, mediator. Kemudian yang terakhir adalah konsiliasi. Konsiliator dalam proses konsiliasi ini memiliki peran yang cukup berarti oleh karena konsiliator berkewajiban menyampaikan pendapatnya mengenai duduk persoalan dari masalah atau sengketa yang dihadapi, alternatif cara penyelesaian sengketa yang dihadapi, bagaimana cara penyelesaian yang terbaik, apa keuntungan dan kerugian bagi para pihak, serta akibat hukumnya. Prosedur beracara dalam proses konsiliasi biasanya melibatkan beberapa langkah yang terstruktur. Berikut adalah gambaran umum tentang prosedur beracara dalam konsiliasi. 1. Persiapan. Pihak-pihak yang terlibat dalam konsiliasi melakukan persiapan dengan mengumpulkan informasi yang relevan tentang sengketa dan mempertimbangkan argumen-argumen dan bukti-bukti yang akan mereka ajukan. Konsiliator mempelajari kasus dan dapat meminta informasi tambahan dari pihak-pihak sebelum sesi konsiliasi dimulai. 2. Pertemuan awal. Pihak-pihak dan konsiliator berkumpul dalam pertemuan awal. Konsiliator memperkenalkan diri, menjelaskan peran dan tanggung jawabnya, serta menjelaskan prinsip-prinsip konsiliasi. Pihak-pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka tentang sengketa dan tujuan mereka dalam konsiliasi. 3. Diskusi dan perundingan. Pihak-pihak dan konsiliator akan mengadakan serangkaian sesi diskusi dan perundingan. Konsiliator memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak, membantu mereka mengidentifikasi masalah inti, dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Konsiliator dapat memberikan saran dan rekomendasi kepada pihak-pihak, tetapi keputusan akhir tetap di tangan pihak-pihak. 4. Sesi penutup. Jika pihak-pihak mencapai kesepakatan, kesepakatan akan dicatat secara tertulis. Kesepakatan mencakup rincian solusi yang disepakati dan tanggung jawab masing-masing pihak. Pihak-pihak dapat meminta konsiliator untuk membantu dalam menyusun kesepakatan secara tertulis. 5. Implementasi kesepakatan. Setelah mencapai kesepakatan, pihak-pihak akan melaksanakan tindakan yang diperlukan sesuai dengan isi kesepakatan. Pihak-pihak akan bekerja sama untuk memastikan pemenuhan kesepakatan secara tepat waktu dan memperbaiki hubungan antara mereka. Harap dicatat bahwa prosedur konsiliasi dapat bervariasi tergantung pada konsiliator, negara, atau institusi yang memfasilitasi konsiliasi. Beberapa konsiliasi dapat menggunakan pendekatan yang lebih formal, sementara yang lain mungkin lebih santai dan fleksibel. Tujuan utama dari proses konsiliasi adalah mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dengan bantuan pihak ketiga netral, konsiliator. Lalu, apa persamaan dan perbedaan antara mediasi dan konsiliasi? Hal ini selalu menjadi pertanyaan karena adanya kebimbangan atas hal tersebut. Mediasi dan konsiliasi adalah dua metode alternatif penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga netral untuk membantu pihak-pihak yang berselisih dalam mencapai kesepakatan. Meskipun memiliki beberapa persamaan, ada juga perbedaan antara mediasi dan konsiliasi. Persamaan mediasi dan konsiliasi. 1. Pihak ketiga netral, baik dalam mediasi maupun konsiliasi, ada kehadiran pihak ketiga netral yang bertindak sebagai mediator atau konsiliator. Tujuannya adalah membantu pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. 2. Kesepakatan sukarela, baik mediasi maupun konsiliasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang didasarkan pada persetujuan sukarela dari semua pihak yang terlibat. Hasilnya bukan keputusan yang diimpos oleh pihak ketiga, tetapi merupakan hasil dari negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat. 3. Kerahasiaan, mediasi dan konsiliasi cenderung menjaga kerahasiaan proses. Informasi yang diungkapkan dalam sesi mediasi atau konsiliasi biasanya dianggap rahasia dan tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum selanjutnya. Perbedaan mediasi dan konsiliasi. 1. Peran pihak ketiga. Dalam mediasi, mediator bertindak sebagai fasilitator untuk membantu pihak-pihak menemukan solusi yang saling menguntungkan.
Di sisi lain, dalam konsiliasi, konsiliator berperan lebih aktif dalam memberikan saran dan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terlibat. 2. Fokus. Mediasi umumnya lebih berfokus pada memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara pihak-pihak, sementara konsiliasi cenderung lebih berfokus pada memberikan solusi konkret dan saran kepada pihak-pihak yang berselisih. 3. Keputusan akhir. Dalam mediasi, keputusan akhir sepenuhnya tergantung pada pihak-pihak yang terlibat. Mediator tidak memiliki kekuasaan untuk memutuskan sengketa atau mengambil keputusan bagi pihak-pihak. Namun, dalam konsiliasi, konsiliator dapat memberikan rekomendasi atau saran yang dapat dijadikan dasar bagi pihak-pihak dalam mencapai kesepakatan. 4. Tingkat formalitas. Konsiliasi cenderung lebih formal daripada mediasi. Prosedur konsiliasi mungkin lebih terstruktur, dan konsiliator dapat memiliki peran yang lebih formal dalam mengarahkan proses. Pilihan antara mediasi dan konsiliasi tergantung pada sifat sengketa, preferensi pihak-pihak yang terlibat, dan hasil yang diharapkan. Kedua metode ini menawarkan cara yang lebih kolaboratif dan damai untuk mencapai penyelesaian sengketa daripada melalui jalur litigasi tradisional. Demikianlah penjelasan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Semoga video ini bermanfaat, mohon maaf apabila ada kekurangan. Apabila terdapat hal-hal yang perlu ditanyakan lebih lanjut, mari kita berdiskusi di kolom komentar. Apabila jawaban saya nantinya terdapat kekurangan, semoga teman-teman lain dapat membantu dalam menjawab. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan permaklumannya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih dan sampai bertemu pada video lainnya.